Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku. Permintaannya itu dikabulkan Allah. Tema renungan saat ini adalah kuasa doa yang mengubahkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, nama Yabes tidak banyak disebutkan di dalam Alkitab. Yabes berarti penderitaan, karena ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa ketika melahirkannya. Namun demikian, Yabes tidak duduk diam dan menerima keadaan, melainkan ia berseru kepada Tuhan agar mengubah kehidupannya sehingga kesakitan tidak akan menjadi cerita di dalam kehidupannya. Sebaliknya, berkat yang melimpah, kekuasaan, perlindungan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian terindah dalam kehidupannya, dan dikatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kisah hidup Yabes memberikan sebuah kebenaran bahwa ada banyak hal yang terbaik dapat terjadi di dalam kehidupan kita jika kita tahu bagaimana berseru kepada Tuhan. Seseorang menuliskan, sepanjang pengetahuan saya, ketika saya berdoa, maka ada banyak kebetulan-kebetulan terjadi. Dan jika saya tidak berdoa, maka kebetulan-kebetulan tersebut tidak terjadi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai situasi sulit yang secara manusia membuat kita kehilangan pengharapan. Yabes tidak dapat berpikir tentang satu hal apapun untuk dapat mengubah penderitaan kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang penuh berkat, selain terfokus pada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Demikianlah ia menyerahkan dirinya secara total untuk berseru kepada Tuhan. Seperti sebuah pepatah yang berkata, berdoalah seperti setiap usaha kita tidak akan banyak menolong. Hal ini yang disebutkan dengan istilah cry out, doa yang tidak lagi lahir dari pikiran yang merangkai kata, namun doa yang keluar sebagai sebuah jerit tangis hati yang paling dalam. Demikianlah Yabes berdoa dan berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber yang mampu mengubah jalan kehidupannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa mampu membuka berbagai pintu yang nampaknya terkunci. Doa juga dapat mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Janganlah khawatir apapun situasi dan penderitaan yang kita hadapi. Kita memiliki Tuhan yang menyendengkan telinganya kepada setiap seruan doa kita,
sehingga kepada kita pun dikatakan, Tuhan mengabulkan permintaan doanya. Ingatlah, melalui doa membuat kita tidak pernah kekurangan pernyataan dari kasih Tuhan. Namun jika kita tidak berdoa, membuat kita kehilangan setiap momen untuk menikmati kasih setia-Nya. Mari kita membiasakan diri untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena melalui doa, berkat-Nya tercurah bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami rindu terus terhubung denganmu di dalam doa pribadi kami, sehingga terbuka bagi kami pintu berkat-Mu yang akan mengubah jalan hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan, doa, dan permohonan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.